Assalamualaikum semuanya, salam kenal, aku Nisa Sabian. Nisa ucapin selamat ke seluruh teman-teman semua karena sudah bergabung di grup komunitas belajar bersama Nisa. Mari kita sama-sama belajar, menyerap semua ilmu yang akan kita dapat di sini bersama guru-guru bisnis dan kita manfaatkan untuk bekal kita berbisnis. Salam dari Nisa, selamat bergabung. Wassalamualaikum. Hari ini senang banget Nisa mau sharing sedikit nih tentang bagaimana cara Nisa menemukan bakat dalam diri Nisa. Menyadari bahwa Nisa suka bernyanyi itu di umur 5 tahun, tapi karena malu, terus juga gak pede, akhirnya Nisa gak terlalu fokus waktu itu. Sampailah Nisa di kelas 5 SD, Nisa coba memberanikan diri untuk nyanyi depan teman-teman sekelas. Dan kabar baiknya, ternyata respon mereka ini bagus. Dan gak cuma dari teman, tapi dari keluarga juga ternyata mendukung bakat Nisa. Dari situlah timbul kepercayaan diri Nisa untuk bernyanyi dan terus Nisa tekuni sampai sekarang. Mungkin dari cerita singkat tadi, ada satu poin penting yang bisa sama-sama kita jadikan pelajaran ya. Yaitu kita temukan dulu nih hobi kita apa, lalu kita tekuni. Karena yang sama-sama kita tahu bahwa sukses itu 99% kerja keras. Nah, 1%-nya ini adalah bakat. Tahu gak sih, yang luar biasanya, ketika kita bekerja sesuai dengan hobi, seringkali kita rela untuk menghabiskan seluruh energi untuk pekerjaan yang sesuai dengan hobi kita. Alhasil, kita tuh jadi makin mantap di bidang tersebut. Dan akhirnya orang menganggap bahwa kita ini berbakat di bidang itu tanpa mereka melihat kerja keras di balik hasil yang udah kita dapetin. Nah, pesan untuk kita semua, bekerjalah sesuai dengan apa yang kita cintai. Jika tidak, maka cintailah yang sekarang sedang kita kerjakan. Karena hanya dengan cara seperti itu, kita bisa jadi manusia yang berbakat. Assalamualaikum. Ada kabar baik apa nih hari ini? Cia. Pertanyaan Nisa hari ini bukan apa kabar ya, karena kebanyakan oke, sapa, nanya kabar, itu boleh. Tapi sekarang kayaknya Nisa pengen deh semuanya berpikir bahwa semua yang kita dapat hari ini adalah kabar baik. Bener gak sih? Setuju gak? Tinggal kita hitung nih, udah berapa banyak kebaikan yang kita dapat hari ini. Nah, ini salah satu bentuk dari cara berpikirnya orang-orang sukses juga nih. Dan kalau berbicara tentang sukses, tentunya kita tahu ya bahwa gak sedikit cara untuk menuju ke sana. Bener gak? Satu poin deh yang Nisa mau bahas hari ini, yaitu tentang pengembangan diri. Lalu pertanyaan spesifiknya mungkin adalah aktivitas apa aja sih yang membuat kita berkembang? Jawabannya banyak banget. Kenapa? Karena tanpa kita sadar sebetulnya dalam sehari aja kita udah banyak banget nih ngelakuin sesuatu yang kurang bermanfaat. Bener gak? Coba deh kita pikir sama-sama. Seandainya semua aktivitas sehari-hari diganti dengan aktivitas seperti baca buku, belajar bisnis, ngobrol bisnis sama teman-teman, dan lain-lain lah pokoknya. Pasti dalam sehari aja bakal banyak banget pengetahuan yang kita dapat, ya gak sih? Misal seperti teman-teman yang suka main Instagram, YouTube, pasti kan gak mudah ya untuk ninggalin itu. Nisa pun demikian sih. Cuma mungkin tips dari Nisa, kita gak usah ninggalin sosmed lah, tapi kita coba ganti tontonan kita dengan tontonan yang bisa membuat kita berkembang. Dan ini kabar baik juga buat yang gak suka main sosmed. Kenapa? Karena kita jadi punya banyak waktu buat ketemu orang, seperti ngobrol atau sharing-sharing sama orang. Terus kita juga bisa pergi ke training-training tentang bisnis atau apapun itulah yang bikin kita berkembang. Dan bersyukurnya Nisa dapat banyak banget pelajaran dan pengembangan diri dari rekan-rekan bisnis Nisa di sini. Jadi sebetulnya sampai sekarang pun Nisa juga masih belajar sih, baik itu bisnis maupun musik. Intinya menurut Nisa sih jangan puas dengan ilmu yang udah kita miliki sekarang ya. Dapetin pengetahuan itu dari manapun, termasuk dari grup kita ini. Jadi mudah-mudahan manfaat buat semuanya. Yang pasti semangat terus untuk teman-teman. Yuk kita sukses sama-sama. Thank you teman-teman atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum. Semenjak pandemi, gak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan. Benar ya? Tapi tahu nggak, ternyata nggak sedikit juga loh orang yang berhasil menemukan hikmah di balik ini. Ya akhirnya malah mereka
banyak dapat keuntungan, bahkan gak sedikit juga loh orang yang malah jadi sukses. Tahu gak sih kenapa? Salah satu alasannya ya karena orang sukses itu melihat peluang di dalam sebuah masalah. Dan sebaliknya, orang gagal pun melihat masalah di dalam peluang. Sesimpel itu kan. Sebetulnya salah satu perbedaan mereka letaknya cuma di pola pikir. Nah itu yang selalu Nisa pelajari. Gimana sih cara orang sukses berpikir saat menghadapi kondisi seperti pandemi ini? Baik, bicara soal pandemi, Nisa ada beberapa tips nih yang Nisa pelajari juga dari rekan-rekan bisnis dan guru-guru bisnis Nisa di sini. Soal gimana cara menjalankan usaha saat pandemi. Tips yang pertama, ini teman-teman bisa banget praktekinnya. Emang gak gampang, tapi perlu kesabaran. Apa sih tips yang pertama? Tips yang pertama adalah bersyukur. Kenapa sih harus dimulai dari bersyukur? Karena janji Allah itu udah jelas, kalau kita bersyukur akan ditambah nikmat kita. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang udah pernah merasakan itu. Karena logikanya memang saat kita bersyukur, kita jadi bahagia loh. Saat bahagia, kita jadi bisa berpikir jernih. Berpikir gimana cara menghadapi keadaan, berpikir gimana ya cara ngadepin solusi. Terus kita juga jadi bisa mencari dan melihat peluang loh. Bahkan sebagian orang sampai bisa berpikir gimana nih caranya menjadi solusi untuk orang banyak dalam keadaan kayak gini. Pokoknya the best banget, pokoknya hebat lah kalau orang udah bisa bersyukur di saat orang lain mengeluh. Betul gak? Baik, tips yang kedua. Lagi-lagi soal adaptasi. Nah, adaptasi yang Nisa maksud di sini adalah adaptasi dengan zaman dan keadaan ya. Sekarang di era digital ini, semua berlomba-lomba memperkenalkan usaha mereka lewat digital. Mereka-mereka yang belum punya usaha sendiri atau yang biasa kita sebut reseller lah ya, mereka ini berlomba-lomba loh jualan dari semua lini. Mulai dari YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Kenapa sih adaptasi ini penting? Penting banget loh, selain untuk berkembang juga, ini tuh penting banget untuk mempertahankan usaha kita. Jadi beradaptasilah dengan zaman dan keadaan. Begitu teman-teman. Baik, semoga 2 tips dari Nisa ini bisa membantu semua untuk menjalankan usaha di masa pandemi ini. Dan kita doa sama-sama juga, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Semoga semua juga kembali normal, terus kita juga bisa lebih optimal dalam usaha kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih teman-teman semua. Salam sehat dan sejahtera dari Nisa. Wassalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak pantas ku mengeluh, Kau telah beriku segalanya. Kau tahu tentangku, isi hidupku, tentang semua yang baik untukku. Segala puji bagimu, Maulana ya Maulana, ya Sami' do'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami' do'ana. Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Lagi semangat ngerjain apa hari ini? Tadi itu Nisa nyanyiin 2 lagu Sabian ya. Itu adalah lagu pembangkit semangat Nisa ketika Nisa lagi kurang semangat, lagi merasa hidup ini berat, lagi merasa hidup ini gak adil, lagi merasa terlalu banyak hal negatif yang masuk. Nisa diingatkan gitu dengan 2 lagu tadi untuk tetap bersyukur, untuk tetap berpikir positif kepada Allah bahwa yang Nisa terima, yang Nisa miliki, yang Nisa alami mungkin terlihat tidak baik untuk Nisa, tapi beda dengan pandangan Allah. Karena yang baik menurut Nisa belum tentu baik menurut Allah, tapi yang baik bagi Allah udah pasti baik untuk Nisa. Walaupun hati kadang gak nerima, dan yang lebih ekstrim lagi
malah kita jadi berpikir negatif sama Allah. Nah ini nih yang jadi bahaya. Nah dari lagu tersebut Nisa jadi selalu ingat gitu untuk selalu bersyukur dan terus bersyukur, semangat dan terus semangat buat ngejalanin hidup, buat merubah hidup ini jadi semakin baik, jadi lebih baik lagi. Gimana sih caranya? Dengan bertemu teman-teman baik, bermusik, belajar berbisnis dengan guru-guru yang tepat, dan banyak hal lain yang bisa membuat Nisa jadi tambah semangat. Ayo teman-teman semua, masalah bukan hanya ada pada kalian semua. Kita semua diberi masalah, kita semua diberi ujian dan lain-lain. Jangan menunggu semuanya baik-baik aja baru kita bisa semangat. Jangan, tapi bersemangatlah supaya semuanya jadi baik. Baik, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum. Assalamualaikum semua. Udah ngelakuin hal baik apa aja nih hari ini? Banyak ya pastinya. Kali ini Nisa mau coba kasih tips nih untuk teman-teman semua. Gimana sih untuk menjadi manusia produktif? By the way, ini sesuai pengalaman Nisa, sesuai apa yang Nisa pelajari, dan sesuai dengan yang Nisa sudah lakukan. Pertama-tama, kita catat dulu apa aja nih yang menjadi goals kita. Karena dengan goals yang jelas, pelan-pelan kita bakal tahu nih, langkah apa nih yang bakal kita jalanin. Terus dengan mencatat goals, perlahan tapi pasti kita bakal tahu langkah apa nih yang harus kita ambil gitu kan. Karena dengan mencatat, kita jadi lebih tahu mana yang harus kita kerjakan lebih dulu. Karena kadang kalau itu cuma ada di kepala, biasanya kan ketumpuk ya, dan akhirnya kita jadi lupa buat melangkah. Tapi kalau dengan mencatat dan melihat setiap hari catatan tersebut, kita jadi selalu diingatkan buat melangkah untuk mencapai goals kita. Nah, dengan cara-cara sederhana itu, kita bisa jadi lebih produktif ngelakuin hal-hal yang bisa membuat kita berkembang untuk mencapai goals kita, gitu teman-teman. Nah, yang kedua, sempurnakan langkah-langkah itu di perjalanan. Apa sih maksudnya? Jadi gini, kadang sebetulnya kita udah tahu nih goals kita apa, udah tahu langkahnya, tapi nggak dimulai-mulai karena menunggu waktu atau rencana yang sempurna. Nah, itu kalimat tadi itu yang Nisa maksud adalah bertindak atau melakukan yang udah menjadi catatan kita. Karena dengan bertindak, dengan melakukan, semua tulisan kita akan disempurnakan dengan kesalahan-kesalahan pada saat melakukan tindakan. Betul nggak teman-teman? Nah, begitu juga sekarang nih, kalau udah ada di kepala teman-teman, ayo bangun, ambil pulpennya, ambil bukunya, tulis sekarang juga. Jangan nunggu nanti santai, jangan nunggu nanti aja lah malam sebelum tidur, antar aja lah nunggu urusan-urusan selesai gitu. Nah itu akan lama gitu, nunggu situasinya tepat baru bertindak kan lama. Percaya deh, semua waktu itu tepat untuk melakukan hal baik. Nah, 2 tips sederhana dari Nisa, catatan dan tindakan. Supaya tips ini bermanfaat, ayo sekarang Nisa tunggu 15 detik untuk semua ambil alat tulisnya. Udah dipegang alat tulisnya? Oke, Nisa tutup dengan satu pesan dari Nisa. Yang kita dapat sekarang adalah hasil dari produktivitas kita beberapa tahun ke belakang ya. Kalau masa depan kita masih mau seperti ini, ya udah taruh lagi alat tulisnya dan kembali aja menjadi kita yang dulu. Tapi kalau mau berubah, silahkan tulis impian dan rencana teman-teman yang akan dilakukan di masa depan nanti. Baik, selamat menulis, selamat bertindak, semangat produktif, dan selamat menjadi pribadi yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sehat dan sukses selalu ya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nisa mau ucapin terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga kita semua bisa terus belajar bersama komunitas Nisa Sabian yang dibersamai oleh guru-guru bisnis kita. Satu harapan Nisa, setelah kita menyerap seluruh ilmu dan arahan, mudah-mudahan kita gunakan dan kita bertindak dengan seluruh energi positif kita agar hasilnya maksimal sesuai seperti yang kita semua harapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di kesuksesan kita bersama. Wassalamualaikum.